Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Anak-anak, sekarang bacalah bacaan berikut. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya, bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. 2. Energi panas. Energi panas terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya penggunaan alat pengering rambut. Energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bersama kelompokmu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Kepulauan Bangka, memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber energi. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Berdasarkan teks, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? 2. Apakah panel surya itu?
3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahan: seng, gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Langkah kerjanya: 1. Buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. 2. Buat pola ruang pembakar. 3. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa yang mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukannya sendiri. 4. Buat saluran pipa panjat knalpot. Buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. 5. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. 6. Warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnai sesuai seleramu. Cara memainkannya sebagai berikut. 1. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. 2. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. 3. Nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. 4. Setelah kapas panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok. Kesimpulannya, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Apa yang terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!